Terus kalau cair dia volumenya akan tetap. Gas dia volumenya akan berubah mengikuti wadahnya. Nah, untuk susunan partikel padat itu dia teratur. Kalau cair dia tidak teratur. Gas sangat tidak teratur. Nah, di gambar ini eh, dari A, B, C, dan D yang paling teratur adalah yang C. Jadi dikatakan bahwa kalau padat itu yang teratur sehingga yang C ini dia termasuk padat. Untuk yang B sudah jelas ini bentuknya gas, dia tidak teratur. Kalau yang A ini agak teratur ya bentuknya. Nah, partikelnya kalau cat dia tidak teratur tapi masih bisa terlihat ya. Kalau gas dia sangat tidak teratur. Kemudian gaya tarik antar partikel, kalau padat dia sangat kuat, cair itu lemah, gas sangat lemah. Untuk gerak partikelnya, padat itu dia tidak bergerak, dia solid. Kalau cair dia bergerak bebas. Kemudian kalau gas dia sangat bebas. Nah, coba kita pasangkan zat A itu ciri-cirinya seperti apa. Zat A, tadi kan ini cairan ya. Dari pernyataan yang sebelah sini, yang sekiranya tepat si- sifat zat A itu yang mana? Misalnya ini A, B, oh, 1, 2, 3, dan 4. Pernyataan mana yang sesuai dengan zat A? Hmm, Ini secara ke sini. Kalau zat A, dia cair. Kira-kira dia bergerak bebas nggak? Iya, dia bergerak bebas. Ini cair itu dia bergerak bebas. Kemudian gaya tarik antar partikelnya lemah. Karena lemah. Jadi zat A pasangannya adalah pernyataan yang ke satu ini. Kemudian yang zat B ini gas. Dari pernyataan satu 2 3 dan 4 sudah terlihat jelas. Gas itu cirinya dia sangat acak. Jadi B itu pasangannya di sini ya. Oke, jadi yang A ini pernyataan satu, yang B sini. Paham ya? Paham. Oke. Lanjut. Massa jenis. Massa jenis itu adalah satuan massa per volume. Di SMP MTS sudah dapat materi massa jenis ya. Nah, Oke. Contoh soal nih. Berapakah massa air yang memiliki volume 2 liter? Yang mana massa jenis air adalah 1000 gram meter kubik. Coba kalian hitung, nanti kita bahas bareng-bareng. Ini satuannya liter ya. Nah, ini yang sudah jawab. Coba kita bahas. Nah,
Berapakah massa air yang memiliki volume 2 liter? Diketahui massa sisa air adalah 1000 kilogram per meter kubik. Nah, yang ditanya adalah massa. Dari persamaan ini, eh, dari persamaan yang ini, terus sama dengan M per V, kita bisa ubah bentuknya menjadi, karena kita tadi mencari massa ya. Jadi massa sama dengan rho kali dengan V. Rho itu massa jenis, V itu adalah volume. Di sini diketahui rho-nya adalah 1000. Volume. Nah, volume satuan SI-nya adalah meter kubik. Dari liter ke kubik itu berarti naik berapa tangga? Ini liter terus ke kubik. Dia naik berapa? Liter itu dia sebanding dengan desimeter ya, desimeter kubik. Di atasnya desimeter adalah meter kubik. Naik satu tangga. Karena ini pangkat 3 berarti setiap naik dia harus dibagi dengan 1000. Nah, sehingga 2 liter air itu adalah 2 dikali dengan dibagi dengan 1000 ya. Ini kan naik satu kali, berarti kita eh, dibagi dengan, karena ini satu kali dibagi dengan 1000. Coret, coret ketemunya adalah 2. Satuannya apa? Kilogram. Tuh. Paham ya? Oke, lanjut. Eh, ini jawabannya tadi. Terus perubahan jenis zat. Dari zat padat, cair, dan gas, masing-masing perubahan itu ada nama sendiri. Tentu kan masih ingat ya. Dari gas ke cair, namanya adalah mengembun. Dari cair ke gas, dia menguap. Contohnya ketika air dipanaskan, dia akan menguap. Atau dalam mengembun, gas, dia dengan suhu, mendapatkan suhu yang rendah, dia akan menjadi cairan, namanya mengembun. Kayak di pagi hari itu. Pagi hari kan relatif lebih dingin. Nah, jadi dia akan menjadi zat cair. Kemudian padat menjadi gas, namanya itu menyublim, contohnya kayak kapur barus. Kemudian gas menjadi kristal, contohnya ya, ya kayak misal kristal itu ya. Eh, dari gas ke padat itu butuh tekanan tertentu dan suhu tertentu sehingga menjadi dalam bentuk padat. Kemudian dari eh, padat menjadi cair, jadi mencair kayak es batu. Dinaikkan suhunya dia akan cair. Terus baliknya cair untuk jadi padat, dia diturunkan suhunya dia akan menjadi membeku. Untuk soal nih, ini dari soal SNPDB tahun sebelumnya. Berarti kan gambar perubahan wujud zat berikut. Ada tanda A, B, C, D. Berikut adalah dua contoh perubahan wujud zat yang biasa ditemui. Pasangkan fenomena pada kolom sebelah kiri dengan salah satu proses perubahan wujud merujuk pada gambar di atas yang ada pada kolom sebelah kanan. Nah, ini eh, pernyataan A, B, C, D, E, dan ini ada satu dan dua. Kita cari yang satu dulu nih. Pilih yang sedikit ya. Ini satu. Beberapa saat eh, oke. Beberapa saat setelah minuman kaleng dikeluarkan dari lemari pendingin, terbentuk butiran air di seluruh permukaan kaleng. Nah, ini terbentuk butiran air. Kira-kira butiran air ini dia perubahan wujudnya dari apa menjadi apa?
Nih, terbentuk butiran air dari dari zat apa menjadi air? Gas. Ya, dari gas, yaitu udara di sekitar. Jadi udara di sekitar kita itu dia memiliki kandungan airnya ya, memiliki kandungan air. Ada kelembaban udara. Nah, gas itu kalau suhunya diturunkan, dia akan menjadi bentuk zat cair. Ini minuman kaleng yang dingin dari lemari es kan dia dingin. Nah, misal ini ada sebuah gelas, di sini suhunya dingin, tapi airnya keluar dari bukan keluar ya, ada di sekitar dinding ini. Jadi air itu bukan berasal dari air yang dalam gelas, melainkan perubahan wujud dari udara sekitar gelas karena suhunya turun akibat kontak langsung dengan gelas itu dia akan menjadi air kayak gitu. Jadi ini dari gas ke cair. Kita lihat gas ke cair. Berarti pas proses D. Satu itu ada proses D. Kemudian yang dua, saat permukaan kulit kita ditetesi alkohol terasa dingin. Alkohol itu dia eh, bentuknya apa? Cairan kan ya? Terus terasa dingin. Pas terasa dingin itu dia alkoholnya berubah menjadi zat apa? gas Iya, gas dari ke gas, cair ke gas, cair ke gas berarti C. Nah, ini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa data titik leleh dan titik didih pada tekanan normal. Untuk air itu titik lelehnya adalah 0 derajat Celcius. Artinya air itu kan bisa dalam bentuk zat cair, padat, dan gas. Air kalau didinginkan dia akan menjadi es, es batu misalnya. Batu itu kalau suhunya turun sampai 0 derajat dia akan meleleh. Kalau air biasa kita turunkan suhunya menjadi 0 derajat, itu bentuknya cair atau padat. Air pada suhu 0 derajat, dia bentuknya sudah padat atau cair. cair Iya, cair. Ya, betul. Tapi ketika kita turunkan sedikit, padat. Jadi es batu. Nah, titik didih nih. Titik didih air pada tekanan normal ada 100 derajat Celcius. Artinya, untuk mendidihkan air, kita harus meningkatkan suhunya 100 derajat Celcius. Kira-kira bisa nggak air pada tekanan normal kita rebus dan suhunya menjadi 110 derajat Celcius bisa nggak? Bisa. Misalkan merebus air. bisa Apakah bisa airnya suhunya menjadi 120 derajat Celcius atau di atas 100 derajat Celcius? Bisa nggak di atas itu? Oh tidak. Iya, tidak bisa. Karena ketika air ini sudah melewati titik didih, dia akan menjadi zat, zat apa? Gas. Iya, menjadi zat gas. Ini untuk tekanan normal. Nah, eh, tapi kalau tekanannya tidak normal, kita buat tekanannya lebih tinggi, itu beda lagi ceritanya. Suhunya bisa jadi lebih tinggi untuk mendidihnya. Titik-titiknya dia menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Contohnya, kan tahu eh, bandeng presto. Oh, Bandeng presto itu kan teksturnya dia
jadi lebih lunak, bahkan tulangnya juga lunak. Itu karena proses memasaknya dia suhu tinggi di atas 100 derajat Celcius dan juga tekanan tinggi. Nah, untuk mendapatkan apa itu suhu tinggi dan tekanan tinggi, panci itu harus ditutup dengan rapat sekali. Jadi ketika tutup rapat, kita panaskan, dia memuai, tekanannya akan naik dan suhunya eh, karena tekanannya naik sehingga titik-titiknya dia juga akan naik. Bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi hasil pemasakan itu jadi lebih empuk gitu. Jadi titik leleh itu titik di mana suatu benda dia akan menjadi zat cair. Untuk titik didih yang mana satu zat kalau sudah mencapai titik didih dia akan berubah bentuk menjadi zat gas. Gitu. Ini ada beberapa eh, mungkin di SMP sudah dapat materi perubahan zat, kalor juga asas black itu kalor. Jadi dari es menjadi es itu kan suhunya minus 0 derajat. Kalau mau melelehkan dia butuh kalor. Kemudian kalau kita kasih kalor lagi, kalor itu panas. Kalau kita kasih kalor lagi, dia akan berubah menjadi air dulu. Kalau sudah capai capai air dan masih punya kalor lagi, dia akan merubahnya menjadi menekan suhunya. Jadi es itu antara nol pas ketika meleleh 0 derajat dia membutuhkan kalor juga. Terus untuk 0 derajat menjadi 100 derajat Celcius dia membutuhkan kalor juga. Nih. Terus eh, perubahan fisika dan kimia perbedaannya nih. Ciri-cirinya untuk materi dan zat untuk yang fisika materi dan atau zat sebelum dan sesudah perubahan sama bentuknya. Sedangkan perubahan kimia materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan itu. Contohnya kayak es batu ini. Es batu itu termasuk perubahan fisika karena materi atau zatnya sebelum dan sesudah perubahan fisika dia akan sama, tetap air dasarnya H2O. Tapi untuk perubahan kimia materinya akan berubah. Contohnya kayak kayu ketika dibakar. Ketika dibakar dia dalam bentuk kayu. Ketika sebelum dibakar kayu, setelah dibakar dia akan menjadi arang, jadi karbon. Tuh. Terus ciri-cirinya lagi dapat kembali ke bentuk semula atau reversible untuk perubahan fisika. Air ketika meleleh, kita turunkan lagi suhunya bisa menjadi es batu lagi, reversible. Tapi untuk yang perubahan kimia, dia irreversible, kebalikannya. Kayu yang sudah dibakar menjadi arang, nggak bisa jadi kayu lagi. Gitu. Untuk tanda-tandanya terjadi reaksi kimia, ini ada perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuk endapan, ada perubahan energi. Nah, ini kalau ada salah satu saja, berarti dia termasuk reaksi kimia. Nih, terbentuknya gas ya kayak ketika itu kayak dibakar itu. Terus contoh soal yang kedua, sifat kan menjadi sifat fisik dan sifat kimia. Ini tadi materinya sudah bisa lihat. Contoh sifat fisik adalah warna, titik, titik leleh, volume, dan kelarutan. Sifat fisik dibedakan menjadi sifat ekstensif dan intensif. Contoh sifat kimia adalah kereaktifan dan kestabilan. Pernyataan yang benar tentang sifat zat adalah, nah, ini ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Apa itu intensif dan ekstensif? Ada yang tahu? Oke.
Sifat ekstensif itu adalah sifat yang bergantung pada jumlah materi dalam suatu sampel. Contohnya massa dan volume merupakan contoh sifat ekstensif bergantung pada jumlah materi. Semakin banyak materinya, maka massanya juga akan semakin banyak. Semakin banyak materinya, semakin besar pula volumenya. Itu tergantung pada jumlah materinya. Nah, kalau intensif kebalikannya, yaitu sifat materi yang hanya bergantung pada jenis materi dalam sampel dan tidak pada jumlahnya. Contohnya, warna. Sebanyak apapun materinya, tidak akan berpengaruh pada warnanya. Suhu juga. Kemudian kelarutan merupakan contoh intensif itu ya. Jadi kalau ekstensif itu dipengaruhi atau bergantung pada jumlah materi, kalau yang intensif tidak. Oke, kembali ke soal nomor 2. Titik leleh, titik didih, dan warna termasuk sifat intensif karena bergantung pada jumlah zat yang diukur. Dari pernyataan ini saja sudah kelihatan ya. Intensif karena bergantung pada jumlah zat yang diukur. Apakah betul intensif itu bergantung pada zat jumlahnya? Tidak. Tidak. Berarti bukan ini jawabannya. Yang B, panjang, volume, massa termasuk sifat ekstensif karena bergantung pada jumlah zat yang bergantung. Ini sudah benar. Ekstensif karena bergantung pada jumlah zat. Panjang dia bergantung nggak pada jumlah zat? Panjang dan volume dia bergantung pada jumlah zat enggak? Oke, misal kita punya kelereng nih. Kelereng 5 sama kelereng 3 kalau kita jajarkan panjangnya sama enggak? Tentu beda ya. Berarti itu dipengaruhi oleh jumlah zat. Sehingga jawaban B dia adalah betul. Yang C, D berarti ini salah. Terus yang ketiga, salah satu gejala perubahan iklim adalah pemanasan global. Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Penyebab naiknya temperatur di bumi secara menyeluruh adalah karena tertahannya radiasi dan sinar matahari di atmosfer. Keberadaan gas-gas rumah kaca semakin meningkat setiap tahun di atmosfer, menahan radiasi dan memantulkan kembali ke bumi sehingga temperatur bumi menjadi naik. Fenomena ini yang dikenal dengan efek rumah kaca. Beberapa faktor yang penyebab terjadinya efek rumah kaca adalah meningkatnya penggunaan alat transportasi dan kegiatan industri, adanya penggundulan hutan, serta meningkatnya perilaku konsumtif manusia. Pasangkan pernyataan nomor satu dan 2 dengan pilihan jawaban yang tepat. Oke, pernyataan satu, penyebab pemanasan global. Penyebabnya apa? Apakah Peningkatan suhu bumi. peningkatan suhu bumi? Betul nggak kalau ini kita pasangkan dengan ini? Pernyataan satu, dua, ini A, B, C, D. Satu dan A, benar nggak? Ini penyebab ya. Ini peningkatan. Satu dan B. Apakah gimana? Yang ini A, peningkatan suhu bumi. Apakah itu penyebabnya? Bukan, itu adalah akibatnya harusnya. Ya. Terus peningkatan gas rumah kaca. Apakah itu penyebab pemanasan global?
betul. Jadi peningkatan gas rumah kaca itu penyebab pemanasan global. Nah, terus yang ini peningkatan gas CO2 ini juga cuman ini kan CO2 saja, sedangkan gas rumah kaca itu ada CO2, SO2, eh, CFC juga dan yang lainnya, metana. Jadi ini lebih umum ya, satu dengan B. Kemudian yang kedua, penyebab penggunaan transportasi akibat penggunaan transportasi meningkat, maka jawabannya adalah Peningkatan suhu bumi. akibat peningkatan suhu bumi ya. Apakah peningkatan suhu bumi itu eh, akibat dari penggunaan transportasi? Ini kalimatnya nih ya, akibat penggunaan transportasi meningkat, maka jawaban yang tepat adalah ini, peningkatan gas CO2. Akibat penggunaan transportasi meningkat, maka peningkatan gas CO2. Karena saat ini transportasi kebanyakan masih menggunakan BBM ya, yang mana menghasilkan emisi, ada karbon dioksida, itu atau CO2. Ini peningkatan gas. Kalau peningkatan suhu bumi ini eh, apa itu? Kalau kalimatnya hmm, pemanasan global mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Nah, itu betul. Ini main di kalimat saja ya. Oke, kita lanjut. Di sedikit materi tentang isu lingkungan, tapi sebenarnya untuk yang materi pemanasan global, saya rasa mudah dipahami. Cuman kita perlu apa itu jeli dalam baca soalnya ya. Untuk proses dari pemanasan global itu kan panas materi yang terperangkap. Contohnya kayak ketika kita parkir mobil di tanah lapang yang panas, maka di dalam mobil itu akan terasa panas. Jadi panasnya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Itu karena saya masuk bisa melewati eh, apa itu bisa masuk tapi nggak bisa sepenuhnya keluar, tapi dipantulkan terus panasnya. Oke, saya mau tanya, eh, kalau semisal bumi kita tidak punya gas rumah kaca, apakah itu bagus untuk kita? Bagus. Bagus. Wih, kenapa bagus? Ternyata bumi kita juga membutuhkan gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca itu sebagai filternya. Kalau tidak ada gas rumah kaca, radiasi matahari termasuk sinar UV, dia akan langsung masuk ke bumi kita dengan jumlah yang lebih banyak. Itu. Ya meskipun bisa dipantulkan, tapi ketika kita mendapatkan radiasi yang banyak itu tidak bagus buat kita. Kita akan merasa lebih panas. Di sinar UV bisa menyebabkan kanker kulit juga. Itu. Jadi sebenarnya kita butuh gas rumah kaca, tapi secukupnya saja. Kayak filter kalau tidak ada filter nggak bagus, kalau filternya terlalu padat juga nggak bagus. Jadi harus filternya itu harus sesuai. Gitu. Bumi secara alamiah, meskipun tanpa ada transportasi, itu sudah memiliki gas rumah kaca. Dari mana? Contohnya pembakaran secara alamiah kan ada itu ya, alamiah kayak kayu dibakar atau apa. Kemudian gas metana. Ada yang tahu gas metana itu apa? Contohnya apa saja gas metana? Gas metana itu bisa dihasilkan dari kotoran sapi ataupun
sampah-sampah organik yang diproses bakteri anaerob, dia akan menghasilkan gas metana. Kentutnya sapi juga itu termasuk gas metana. Itu secara alamiah bumi kita bisa menghasilkan eh, gas rumah kaca. Tapi karena aktivitas manusia kadang over lebih banyak menghasilkan CO2, lah itu nggak bagus. Oke. Penyebab dan dampak pemanasan global ya. Terjadinya pemanasan global juga diperparah oleh kerusakan hutan atau deforestasi dan menipisnya lapisan ozon. Eh, Hutan tuh memiliki fungsi yang sangat penting karena hutan itu kan isinya banyak tumbuhan. Tumbuhan itu dia dapat menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi tumbuhan itu menyerap CO2 kemudian diubah menjadi apa? Oksigen. Iya, oksigen. Nah, kalau tidak ada eh, hutan, tidak ada tumbuhan yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, maka akan terlalu banyak CO2, memperbanyak gas rumah kaca. Nah, itu nggak bagus. Kemudian menipisnya lapisan ozon, semakin banyak energi matahari yang masuk ke bumi. Itu lapisan ozon dia bisa menipis atau rusak. Lapisan ozon itu menipis ketika kena zat namanya CFC. CFC itu bisa dihasilkan dari AC yang menggunakan CFC. Tapi sekarang AC sudah meninggalkan CFC itu. Selain dari AC kayak semprot spray spray apa gitu buat semprot minyak, dia juga menggunakan CFC. Oke. Nah, akibat dari pemanasan global itu dampaknya eh, karena suhunya meningkat, terus musim kering akan panjang. Apa itu perubahan iklim dia tidak teratur. Kayak sekarang ini kan musim juga tidak teratur, kadang panas, kadang dingin. Itu efek dari pemanasan global. Kemudian karena panas suhu di permukaan bumi, es batu, ya es yang ada di kutub utara dan kutub selatan dia akan mulai mencair. Ketika mencair, berarti kan volume air laut dia akan naik sehingga ketinggiannya juga akan naik. Contoh nyatanya yang ada di pesisir Jawa bagian utara termasuk Pemalang juga itu kan ada air rob ya. Bahkan di Pekalongan, Semarang, Demak itu ada perkampungan yang kena rob dan ditinggalkan kampungnya karena sudah tidak layak untuk dihuni. Itu akibat dari pemanasan global. Selain itu, wabah penyakit juga akan bisa muncul karena suhunya meningkat. Contohnya kayak apa itu nyamuk malaria dia akan lebih subur karena ada air banyak hujan menggenang itu nyamuk suka mudah berkembang biak dan juga akan lebih suka dengan suhu yang lebih tinggi. Oke, yang empat salah satu perubahan iklim yang terjadi saat ini adalah fenomena La Nina, yaitu gangguan anomali cuaca. Anomali itu berarti tidak normal ya. Cuaca yang menyebabkan meningkatnya curah hujan. Hasil analisis BMKG, fenomena La Nina ini terjadi sejak akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021 dengan level rendah hingga sedang. Fenomena La Nina ini terjadi ketika suhu rata-rata permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian timur dan tengah lebih rendah dari biasanya, sehingga sirkulasi udara bergerak ke wilayah Samudra Pasifik Barat
dari Indonesia, yaitu Indonesia dan Australia, yang menyebabkan pembentukan awan di Indonesia dan Australia lebih cepat. Ini soal PDB tahun 2021. Yang ditanyakan berdasarkan wacana di atas, dampak dari fenomena La Nina di Indonesia yang benar adalah ini ada beberapa. Nah, materi ini dasarnya yaitu dari eh, sifat gas ya. Sifat suatu zat. Zat itu contohnya kayak gas, dia dia akan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Oke, ini saya kasih gambaran. Tadi La Nina adalah gangguan anomali cuaca meningkatnya curah hujan. Terjadi ketika suhu rata-rata permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian timur, Samudra Pasifik bagian timur dan lebih rendah dari biasanya. Ini Samudra Pasifik bagian timur dan tengah dia lebih rendah suhunya. Ketika suhunya rendah dia tidak memuai, volumenya akan menurun. Tekanan udaranya akan lebih tinggi. Itu ya. Jadi ketika udara suhunya rendah, dia volumenya akan lebih kecil. Kalau lebih kecil, tekanannya dia akan lebih tinggi. Nah, sedangkan di Samudra Pasifik, dia Pasifik bagian barat suhunya lebih tinggi. Ketika suhunya tinggi, suhu panas akan menyebabkan udara memuai dan bergerak ke atas. Kayak kita memasak air pakai panci, itu kan udaranya dia akan bergerak ke atas kan ya. Dia akan memuai udaranya, akan bergerak ke atas. Nah, karena ada materi yang bergerak ke atas, sehingga di sini ada yang bolong-bolong kan ya, istilahnya kayak gitu. Sehingga tekanannya yang di sini dia akan menjadi lebih rendah. Nah, secara alamiah, fluida termasuk awan, gas, itu dia akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, ini di tekanan tinggi di Pasifik bagian timur, dia akan bergerak ke Pasifik bagian barat yang tekanan udaranya lebih rendah bergerak. Nah, bergeraknya angin ini dia akan membawa awan. Nah, awan di sini kita tahu bahwa awan bisa menjadikan hujan. Nah, gitu ya. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Sehingga eh, dampak yang benar yang mana nih? Satu-satu. Peningkatan curah hujan merata di seluruh wilayah Indonesia. Apakah itu betul? Apakah peningkatan curah hujan merata di seluruh wilayah Indonesia itu adalah efek dari fenomena La Nina? Ya, jawabannya adalah betul ya. Ini kan Samudra Pasifik bagian barat itu Indonesia dan Australia. Jadi termasuk semua Indonesia. Di wilayah Indonesia dia akan merata. Di sini kan awannya dia bergerak ke Samudra Pasifik bagian barat termasuk Indonesia dan Australia. Sehingga curah hujan akan merata. Jawabannya yang A itu betul. Ini pilih dua jawaban. Terus yang B, banjir dan tanah longsor pada daerah yang memiliki resapan air rendah. Apakah betul itu dampak dari fenomena La Nina? Ya, betul. Jawabannya A dan B. Kalau yang C ini bukan. Jawabannya tepat adalah A dan B. Itu ya. Jadi udara, air, atau gas yang lain, dia akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ini tekanan tinggi ke tekanan rendah. Bergerak membawa awan.
Oke, lanjut soal nomor 5. Nah, kemarin dapat soal seperti ini kan? Ya, Hmm. Oke, kita bahas ya. Berikut adalah gambar bentuk air irigasi untuk mengontrol debit air yang mengalir. Pintu air irigasi akan terangkat 6 cm apabila setir kemudi diputar 30 derajat searah jarum jam. Debit air yang mengalir adalah 0,005 meter per detik. Jika setir kemudian diputar 120 derajat searah jarum jam selama 2 jam, maka banyaknya air yang dialirkan adalah sebanyak. Nah, ini ada kata tentang debit ya. Debit itu kan banyaknya volume air yang mengalir dalam satuan waktu ya. Rumusnya Q itu debit sama dengan V per T, volume per waktu. Atau debit bisa di nih, debit bisa di kecil itu kecepatan, A itu area penambangnya. Kayak misalnya pipa atau kali itu ya. Oke, coba kita hitung ya. Pintu air irigasi 6 cm jika diputar 30 derajat. Nah, kalau diputar 180 berarti berapakah terangkatnya? Kita bisa menggunakan perbandingan. 6 cm dia sebanding dengan 30 derajat. Nah, kemudian kalau 180 derajat dia berapa? Kita sebut X ini. Kita pindah ruas saja, 120 dibagi dengan 30 dikali dengan 6. Ini adalah X. 120 bagi 30 sama dengan 4. 4 kali 6, 24. 24. Jadi dia terangkat 24 cm. Nah, sekarang eh, yang ditanyakan adalah selama 2 jam, maka banyaknya air yang dialirkan adalah sebanyak berapa? Kalau apa itu kita angkatnya lebih tinggi, otomatis air yang mengalir dia lebih banyak kan ya, debitnya semakin banyak. Nah, anggap saja aliran air di sini yang mengalir ke sini, eh, yang mengalir di sini dia punya kecepatan aliran yang sama atau kecepatannya adalah konstan. Sehingga kita bisa mencari eh, debitnya berapa. Gitu ya. Yang ditanya ini kan eh, banyaknya air. Banyaknya air berarti kan volume. Volumenya berapa? Hmm, dari rumus debit tadi, Q itu sama dengan V per T. Kalau kita mencari volume, berarti volume sama dengan apa? I atau debitnya dikali dengan Oh, T. Nah, apakah kita sudah tahu debitnya? belum. Belum. Kita cari dulu debitnya berapa. Nah, debit tadi ada rumus I sama dengan V atau kecepatan alirannya dikali dengan A. A itu luas penampangnya. Nah, kemudian V. V-nya, apakah kita sudah tahu nilai V-nya? Belum. Belum. Kita cari dulu V-nya dari mana. Dari ini diketahui. Ketika 6 cm, dia debitnya ini.
Nah, kita masukkan Q sama dengan V per A. Oke, ini 0,005 di V A. A itu kan luas penambangnya. Luas itu berarti kan panjang kali lebar. Luas yang di sini maksudnya. Nih, panjangnya ini panjangnya berapa ini? Oh, anggap saja kita tidak tahu pakai pakai perbandingan saja ya. Ini lebar, ini panjang, ini lebar. Lebarnya 6 cm. Kita pakai perbandingan. Hmm, eh, kalau 6 cm, 6 cm, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q1 kan V kali A. Nah, A itu berarti panjang kali lebar. V2, V1 panjang kali lebar. Nah, ini panjangnya kan dia konstan karena naiknya ke atas nih. Kita bisa coret. Terus V-nya tadi kan konstan. Ya, V-nya tadi konstan. Jadi kita bisa coret. Sehingga Q2 per Q1 sama dengan ini L2, L1, L2, L1. Sehingga Q2 sama dengan L2 per L1 dikali dengan Q1. L2 tadi kita dapatkan 12, 24 cm ya. 24 cm dibagi dengan 6. 24 bagi 6 berapa? 4. Iya, 4. Berarti 4 kali Q1. 4 kali Q1. Q1 nya adalah 0,005. Dikali dengan 0,005. 4 kali 5, 20. 0,020 meter kubik per sekon. Ini adalah Q, Q2 ya. Oke, kita sudah ketemu Q2. Q2 sama dengan V2 T2 2. Nah, kita masukkan di sini ya. V2 sama dengan Q2. Q2 ketemunya adalah 0,0. T-nya adalah di sini 2 jam. Berarti 2 karena ini masih dalam catatan detik, dari jam ke detik ini kita kalikan dengan 60 menjadi menit, dikalikan dengan 60 lagi itu menjadi detik. Ya. Coba dihitung berapa hasilnya? 72. 72. Yang lainnya? 72 itu dari 2 kali 60 kali 60 itu kan 72 ini ya. Nah, ini kalau kita kalikan dengan 0,02 ini sama ini udah coret hilang. 72 kali 2. 144. Iya, 4, 4. Jawabannya adalah D. Itu.
Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, ini udah jam 9. Mau lanjut satu soal udah selesai? Kayaknya udah cukup nih. Lanjut, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut ya, nanggung. Satu soal aja nih. Coba kalian kerjakan ini nomor 6. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini kaitannya dengan debit juga. Yang sudah ketemu coba eh, apa itu di kolom chat. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, jam 9:04 saya kita bahas ya. 9:04 kita bahas. Nah, silakan yang lain masih bisa mengerjakan. Caranya dikasih tahu juga atau jawabannya aja, Pak? Jawabannya aja nggak, Pak? Jadi persamaannya ya, VT sama dengan V0 plus AT.
Oke, kita bahas ya. Masjid Ulil Albab memiliki bak penampungan air yang mengalirkan air ke dalam bak mandi melalui sebuah pipa. Setelah 5 menit air dialirkan ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi adalah 33 liter. Dan setelah 9 menit adalah 53 liter. Ini ada persamaannya. Nah, coba kita terapkan persamaan ini untuk masing-masing ini ya. Pada kondisi pertama, 5 menit pertama, dia sudah mendapatkan volume 33. Berarti dari persamaan VT sama dengan V0 plus A kali T. Ini kita dapatkan VT-nya, volumenya adalah 33 liter. V0-nya kita belum tahu. V, V besar. V0 kita belum tahu. A juga belum tahu. T-nya adalah 5 menit. Kemudian kondisi yang kedua, pada saat 9 menit. VT-nya di sini volumenya adalah 53 liter. Sama dengan V0 plus A kali dengan 9. Dapat persamaannya sama ini. Nah, yang ditanyakan adalah volume air bak mandi sebelum dialirkan atau V0. Jadi persamaan VT sama dengan eh, V0 plus A kali T, kita akan mencari V0-nya. Sehingga V0 sama dengan VT dikurangi A kali dengan ya VT. VT itu berarti volume akhirnya. A itu debitnya, T itu waktunya. Ini kita akan coba mencari berapa A, T, dan VT-nya melalui kasus ini. Oke, kita akan cari debitnya dulu nih dari persamaan ini. VT itu kan volume eh, akhirnya. Kita buat misal kondisi pertama dan kedua atau delta V-nya. Delta V-nya dia dari 53 3 dikurangi 33. Berarti 20 liter ya. Kemudian delta T. Delta T-nya adalah dari 9 sampai 5. Berarti 4 menit. Nah, kita terapkan di VT sama dengan V0 plus AT. Anggap saja V0-nya misal V0-nya adalah 33 liter. Maka di sini VT-nya delta V sama dengan 0 V0 plus eh, AT. Delta V-nya ini kita menggunakan 20 liter, 20 V0-nya hmm, hmm, kita buat 0 misalnya. Hmm, ini kan V0-nya saat 33 liter. Hmm, Nah, VT-nya ketika 53 liter, saat V0-nya 33 liter, ditambah A, yang A itu debitnya, T-nya dari 9 ke 5, 4 menit. Nah, ini 4 ya. Berarti eh, 53 dikurangi 33 sama dengan 4. Nah, ini delta V-nya 53 kali 33 adalah 20. 20 sama dengan 4A. Sehingga
A sama dengan 20 bagi 4 adalah 5 liter per menit. Temu A-nya nih, 5 liter ya. Nah, kita akan mencari V0-nya. Kita bisa terapkan di sini, kondisi pertama maupun yang kedua. V0 yang kita cari, V0, VT-nya misal kita pakai yang VT-nya 33, A-nya itu 5 liter, ya, 5 dikali dengan T. T-nya ini tadi untuk 5 menit. 33 dikurangi 25. Hasilnya adalah 8 liter. Ini untuk kondisi pertama. Coba kita cek lagi di kondisi kedua. Apakah sama hasilnya? Harusnya sama V0-nya. Atau ya, V0 sama dengan VT-nya misal 53 dikurangi A-nya 5, T-nya 9, 53 dikurangi 5 kali 9, 45 ya. Nah, 53 kurangi 45, 8 juga. Jadi, jawabannya adalah 8 liter. Itu ya. Ini menggunakan metode eh, substitusi dari persamaan ini sama ini. Samaan 1, samaan 2. Nah, dari substitusi kita bisa mendapatkan nilai A, kemudian A ini kita substitusikan juga ke persamaan VT, kita dapatkan nilai V0-nya. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Zaki. Selamat malam adik-adik semua. Salam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di pendampingan SNPDB berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.